Kita kembali bergabung langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti persidangan kali ini. Dengan terdakwa Richard Eliezer akan diperiksa sebagai terdakwa oleh Majelis Hakim. Pemirsa, Dinas Kadif Propam. Kemudian saya datang ke kantor untuk menghadap Taruh Provos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu pada pukul 22.00 bahwa saya beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Provos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu Saudara Richard, Saudara Ricky, Saudara Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian kami memanggil satu persatu Saudara Kuat, Saudara Ricky, Saudara Richard. Dari ketiga orang tersebut saya mendapatkan informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu bahwa saat di Magelang Saudara Ricky, Saudara Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu Saudara Richard menerima telepon dari Ibu Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya Ibu sudah menelpon Saudara Ricky namun tidak jawab. Setelahnya mereka, Saudara Ricky dan Saudara Richard memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang Saudara Ricky menelpon Saudara Kuat untuk memerintahkan Saudara Kuat agar mengecek Ibu Putri. Sedang melakukan apa? Karena Ibu Putri sampai meminta tolong pada Saudara Ricky dan Saudara Richard untuk segera pulang. Sementara Saudara Ricky dan Saudara Richard dalam perjalanan pulang, Saudara Kuat yang sedang berada di rumah, Saudara Kuat mendengar teriakan ibu dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan Saudara Susi. Lalu minta Saudara Susi untuk menemani ibu di kamar. Setelahnya Saudara Kuat bertemu dengan Saudara Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu Saudara Kuat sedang memegang pisau. Saya tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya Saudara Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi Saudara Joshua untuk berbicara, namun Saudara Joshua pergi menghindari. Pada Saudara Ricky dan Saudara Richard sampai di rumah Saudara Ricky, naik ke lantai atas menuju kamar Ibu Putri. Setelah itu Saudara Ricky berbicara dengan Ibu Putri, namun Saudara Ricky tidak menjelaskan kepada saya terkait materi pembicaraannya dengan Ibu Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan Saudara Ricky bahwa setelah dari kamar Ibu Putri, Saudara Ricky pergi ke kamar Saudara Yosua untuk mengamankan senjata Saudara Yosua. Lalu Ibu Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan Saudara Richard dan Saudara Ricky dan Saudara Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta yang bersama dengan Saudara Yosua adalah Saudara Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu Saudara Yosua protes kepada Saudara Ricky kenapa senjatanya Saudara Yosua diamankan. Dengan berbagai alasan akhirnya Saudara Ricky mengembalikan senjatanya Saudara Yosua kepada Saudara Yosua dalam mobil saat itu dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, Saudara Richard, Saudara Ricky, Saudara Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saya ambil dari cerita tersebut adalah Ibu Putri merasa terancam dengan Saudara Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Saudara Yosua diamankan. Dapat saya tambahkan pada saat saya berada di beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada Saudara Richard, Bapak Verdi Sambo datang ke ruangan pemeriksaan. Beliau menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan Saudara Richard. Lalu kami semua keluar dari ruang pemeriksaan dan kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah 10 sampai dengan 15 menit kemudian, Bapak Verdi Sambo bersama Saudara Richard keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan pada kami terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal yang krusial. Menurut saya, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saya sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saya sudah lupa, saya beberapa kali diingatkan oleh Saudara Verdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 20.20 WIB, saya dipanggil ke rumah Bapak Verdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Provos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saya datang ke rumah Bapak Verdi Sambo, namun saat saya berada di rumah beliau dan bertemu dengan beliau, pembicaraan kami sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang. Yang dimana beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak pernah ada. Demikian majelis yang diperiksa, Sugeng Putut Wicaksono ditandatangani.
Baik, terdakwa, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dari saksi tersebut? Izin yang mulia, tidak ada tanggapan yang mulia. Apakah benar, salah, atau tidak tahu menahu? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Apakah saudara benar diperiksa oleh saudara Putut? Pernah yang mulia, tapi saya pada saat itu tidak kenal yang mulia, jadi saya tidak tahu pada saat itu siapa yang memeriksa saya. Dari rangkaian yang diceritakan saudara Putut tadi, apakah benar peristiwanya seperti Yang itu? dipropos itu benar yang mulia. Benar. Siap.